أحمد يا حبيبي يا حبيبي سلام عليك سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا ووفقنا للأعمال فضلا منه وإحسانا على العمال. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العزة والجلال. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المنقذ من الضلال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صاحب البهجة والجمال وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه إلى يوم لا ينفع فيه الأموال. أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan berbagai macam anugerah dan nikmat kepada kita, yang memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Ayat yang pertama surat Ghafir ini Hamim. Diturunkan Al-Quran dari Allah yang tidak ada tandingannya dan yang maha mengetahui. Ghafiriz zambi, yang mengampuni dosa, wa qabilit taubi, yang menerima tobat, syadidil iqab, yang bersangatan azabnya, yang punya keluasan dan kekayaan, tidak ada Tuhan selain Dia, kepadanya lah kembali. Para muhibbin rahimakumullah, ayat yang pertama Hamim, ha dan mim hurufnya, Hamim. Sebagian ulama tafsir berpendapat Hamim itu artinya adalah hummal amru, telah ditetapkan segala perkara, telah diputuskan segala perkara, baik yang akan terjadi ataupun yang terjadi sekarang, yang terjadi dahulunya, semuanya tidak lepas daripada yang ditetapkan Allah pada masa dahulu kala. Hummal amru. Sab'u suwarin fil Qur'anil Karim tubda'u bihamim. Ada 7 surah di dalam Al-Quran yang mulia yang dimulai dengan Hamim ini. 7 surah yang permulaannya Hamim. Yang pertama surah Ghafir yang kita baca ini, dan akhirnya surah Al-Ahqaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hawamim sab'un
wa abwabu jahannam sab'un taji'u kullun minha taqifu ala babi hadhihi abwab taqulu Allahumma la tudkhil min hadzal bab man kana yu'minu bi wa yaqra'uni. Akhrajahul Baihaqi. Rasulullah bersabda bahwa Hamim itu ada 7, termasuk surat Ad-Dukhan. Hamim kan? Hamim dalam Al-Quran ada 7 kali, dan pintu-pintu neraka Jahannam sebanyak 7 buah. Pintu neraka Jahannam ada 7 pintu. Datanglah tiap-tiap satu daripada Hamim tadi berhenti di atas pintu dari pintu-pintu neraka itu. Satu Hamim jadi satu pintu penjaga neraka. Satu Hamim, satu pintu menjaga. Hamim tadi berkata, "Ya Allah, jangan kamu masukkan dari ini pintu orang yang adalah dia beriman denganku dan membacaku di dalam dunia." Jadi artinya surat-surat Al-Quran yang dimulai dengan Hamim itu bermanfaat, berfaedah untuk mengandang kita jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Karena tiap-tiap Hamim itu nanti akan berjaga di pintu neraka Jahannam itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Man qara'a Hamim ila ilaihil masir wa ayatal kursi hina yusbihu hubiza bihima hatta yumsi wa man qara'ahuma hina yumsi hubiza bihima hatta yusbih." Akhrajahu Tirmidzi. Rasulullah bersabda, siapa yang membaca Hamim sampai ayat yang ketiga tadi, ilaihil masir, ditambahnya dibaca ayat kursi di waktu pagi, maka dia terpelihara dari bala sampai petangnya. Dan siapa yang membaca Hamim tadi sampai kepada Al-Masir ditambah ayat kursi pada waktu petang, dia akan dipelihara daripada bala bencana sampai di waktu pagi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagian kecil daripada fadilat atau keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah kepada surat-surat yang ada Hamim itu. Ghafiriz Zambi. Surat ini disebut surat Ghafir karena ada kalimat dalam ayat yang ketiga, Ghafiriz Zambi wa qabilit taubi syadidil iqab. Ghafiriz Zambi artinya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa bila taubah, dengan tidak ada tobat. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu bisa memberikan ampunan kepada kita ini walaupun kita kada bertobat kepada Allah. Ghafiriz Zambi. Ada dosa-dosa tertentu yang diampuni oleh Allah walaupun kita kada minta ampun. Ghafiriz Zambi, yang mengampuni dosa, ay bila taubatin, dengan tidak pakai tobat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada berbagai macam sebab yang menyebabkan dosa kita ini dihapus oleh Allah walaupun kita kada minta ampun, walaupun kita kada tobat. Tapi menurut para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang sifatnya saghair atau dosa-dosa kecil, atau dosa-dosa yang hanya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdi fil yaumi mi'ata marrah huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahar."
Siapa-siapa yang berkata, ujar Rasulullah, subhanallah wa bihamdih dalam sehari 100 kali, digugurkan dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan di dalam dunia ini. Nah, kita ada minta ampun kepada Allah, kita ada tubat, cuma kita mengatakan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali sehari. Berkat perkataan itu Allah ampuni dosa kita, walaupun dosa kita sebanyak buih yang ada di lautan. Nah, ini ghafiriz zambi, Allah yang maha pengampun dosa. Jadi Allah mengampuni dosa kita berkat kita bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada manusia ampunan tanpa kita berbacaan, tanpa kita bertobat, tanpa kita memuji Allah, tanpa kita bersalawat, diampuni oleh Allah dosa kita, semata-mata karena kita berada di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang mulia. Contohnya Rasulullah SAW bersabda, yattali'ullah ila jami'i khalqih lailatan nisbi min sya'ban fa yaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin, rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Allah menilik kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban Allah memantau, memperhatikan seluruh hamba-hambanya, maka dia ampuni seluruh makhluknya itu, walaupun guring, walaupun sedang bekerja, walaupun sedang santai, kalau tidak berbacaan apa-apa, kalau tidak berzikir apa-apa, tapi karena dia ada pada malam nisfu Sya'ban itu, Allah ampuni dosanya. Kecuali bagi orang yang menyekutukan Allah dan orang yang saling berbantah-bantahan, itu yang akan diampuni oleh Allah. Ini termasuk dalam kandungan ghafiriz zambi, Allah yang maha pengampun dosa. Jadi beruntung orang-orang yang sempat menemui malam nisfu Sya'ban itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian ada lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan kepada kita dengan sebab kita membaca sesuatu tapi di waktu tertentu. Rasulullah SAW bersabda, man qalaha, yakni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim ba'da salatil asar yawmal jumu'ah 80 marrah ghufirat lahu dhunubu 80 sana. Siapa yang mengata, ujar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim, sesudah sembahyang asar tapinya hari Jumat, diampuni Allah dosanya selama 80 tahun. Padahal kita kada minta ampun kepada Allah, kita kada tobat kepada Allah, cuma karena kita membaca salawat kepada Nabi sesudah asar pada hari Jumat, Allah berikan ampunan yang banyak kepada kita. Nah, termasuk dalam kandungan kalimat ghafiriz zambi, Allah maha mengampun segala dosa-dosa hambanya. Para muhibbin rahimakumullah, kemudian sambungan ayatnya lagi, ghafiriz zambi qabilit taubi wa qabilit taubi, dan Allah menerima tobat. Nah, artinya ada dosa-dosa manusia yang kada bisa diampuni Allah melainkan dengan tobat, dan Allah menerima tobat itu. Nah, ini dosa-dosa besar, dosa-dosa yang ada sangkut pautnya kepada makhluk yang lainnya, itu kada terampuni dengan ghafiriz zambi tadi, tapi mesti dengan tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dosa-dosa yang disebutkan pada minggu yang dahulu tentang
kelakuan orang yang zalim, nah itu kada bisa diampuni Allah dengan hanya malam nisfu Sya'ban, dengan hanya membaca salawat. Ini mesti tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menggibah seseorang contohnya, walaupun kita bersalawat, walaupun kita istighfar, kada diampuni Allah. Kenapa? Karena ada kurang lagi syaratnya. Nah, kita mengambil orang, mengambil sandal orang, boleh ke rumah baca salawat 1000 kali, hilanglah dosanya? Kada hilang dosanya. Kenapa? Sandalnya masih ada di rumah kita. Qabilit taubi, yang menerima tobat. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, inna taubata idza istajma'at syara'itaha fahiya maqbulatun la mahalata. Ujar Imam Ghazali bahwasanya tobat itu bila mana mencukupi segala syarat-syaratnya, maka dia diterima la mahalata, pasti. Kalau kita tobat kepada Allah, cukup syarat-syarat tobat, Allah pasti menerima tobat. Wa qabilit taubi, Allah maha menerima tobat, asalkan syarat tobat ini sempurna. Bila kurang syaratnya, Allah kada akan menerima tobatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebagaimana kita tahu bahwa syarat tobat itu adalah pertama an-nadam, menyesal atas memperbuat maksiat kepada Allah, atas melakukan dosa kepada Allah, menyesal. Nah, kayak apa bentuknya penyesalan itu? Orang pernah mencuri, orang pernah merampok, orang pernah mengambil hak orang lain, orang pernah berzina, orang pernah minum arak. Kalau dia nak tobat kepada Allah, mesti pertama dulu menyesal. Nah, menyesal itu macam apa? Sehingga masuk di dalam syarat tobat yang sebenarnya. Imam Ghazali mencontohkan penyesalan yang bisa dimasukkan dalam kata-kata an-nadam, syarat tobat itu. Contohnya, kita minum teh atau minum susu atau minum madu, minum nyaman, tuntung minum, ujar nang tukang suruhnya teh itu kan tahulah teh na ikan minum tadi paku buati racun itu. Teh nang ku minum tadi ku buati racun, madu na ikan minum tadi beracun itu. Ikan bila kada karuan bisa mati termakan racun ini. Nah, kayak apa hati kita? Menyesal kada minum tadi? Menyesal. Pasti kita menyesal. Nah, kayak apa sesalnya kita? Pasti kada kakaruan kita. Pikiran kada karuan. Kasih tu kamari berusaha anak menghilangi racunnya itu, karena bila kada itu mati. Nah, bila mana kita menyesal melakukan dosa yang dahulu, sebagaimana kita menyesal kita pernah minum racun itu sudah masuk di dalam menyesal yang benar. Bila masih kurang pada itu, belum menyesal karena. Nah, kita tambahkan racun, sakit hati kita, sakit hati dan menyesal luar biasa, tertangis. Kasih itu kamari kita ujuk-ujuk mencari obatnya anti racun supaya bisa membuang racunnya itu. Ada terdengar di Bedayang, ada ahli datangnya ke Bedayang mencari membuangi racunnya. Ada terdengar di Paringin, datangnya ke Paringin. Kenapa? Karena saking menyesalnya tak makan racunnya. Bila kata dibuangi mati. Nah, macam itu juga dosa. Kita pernah melakukan satu dosa, begitu tahu bahwa dosa itu akan membahayakan roh kita, dosa itu akan membahayakan kita di akhirat kayaknya. Kayak apa kita menyesalnya? Kasih tuh kamari kita mencari Tuhan Guru supaya bisa tobat, supaya bisa hilang
ingatan kita kepada dosa-dosa yang begitu nyaman, begitu lezat dahulunya itu. Nah, jadi perbandingan menyesal tuh macam itu. Amun sekadar menyesal tapi kada sampai sesalnya macam orang minum racun tadi, belum termasuk sesal. Masih diragukan tobatnya apa diterima Allah atau belum diterima lagi. Orang menyesal itu pasti yang kedua al-iqla, berhenti. Pasti berhenti. Lo minum racun, minum teh, tinggal lagi 3 jari. Jangan jerubang tuh beracun itu tuh. Malah menghabiskan kita yang 3 jari ini tuh. Kada pintar menghabiskan karena bunuh diri ini tuh. Pasti kita berampeh bisa membuang ke cangkirnya itu. Nah, orang tobat tuh macam itu juga. Macam itu juga. Di rumah ini macam-macam, ada harta, misal pindah cuntanan, buang pindah cuntanannya. Ini ada sandal cuntanan, bulikan sandal cuntanannya. Bila itu kada berhenti ngarannya. Yang ketiga al-azmu ala alla ya'ud, bercita-cita kada akan kembali lagi mengulangi perbuatan itu. Nah, akan datang pasti hati-hati, walaupun nyaman, walaupun untung, aku hati-hati kalau pina ada racun di dalamnya. Walaupun menguntungkan, walaupun lezat, walaupun bagaimanapun, aku berhati-hati kalau itu sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau yang hubungannya kepada Allah. Yang keempat, kalau hubungannya kepada manusia, raddul huquq ila ahliha, mengembalikan hak kepada pemiliknya. Kalau sudah macam itu kita tobat kepada Allah, Allah pasti akan menerima tobat. Nah, bila kita kadang melaksanakan syarat-syarat tobat itu, Allah kada akan pasti menerima tobat yang kita lakukan itu. Jadi kita mesti menyesal, mesti berhenti, mesti kadang ulang lagi bercita-cita dan mengembalikan milik orang lain kepada pemiliknya. Kemudian sambungan daripada ayat tadi adalah syadidil iqab, Allah itu bersangatan siksanya. Siksa Allah kada bisa dibayangkan, sebagaimana nikmat Allah pun kada bisa dibayangkan nikmatnya. Syadidil iqab, bersangatan siksa Allah kepada siapa? Liman la yughfaru lahu, bagi orang yang tidak diampuni dosanya, wala yatub, dan dia tidak tobat kepada Allah. Orang yang tidak diampuni dosanya, orang yang tobat namun ditolak tobatnya, akan menemui Allah yang syadidil iqab, yang bersangatan dahsyat siksanya. Para muhibbin rahimakumullah, 3 kalimat itu memberikan makna yang sangat penting dan mendalam untuk kehidupan kita. Ghafiriz zambi, pengampun dosa, wa qabilit taubi, penerima tobat, syadidil iqab, bersangatan siksa. Ghafiriz zambi, Allah itu pengampun dosa. Walaupun kita kada tobat, walaupun kita kada istighfar, diampuni Allah dosa. Itu menimbulkan di dalam hati kita ini sifat raja, berharap banyak kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita. Begitu kita tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun dosa, kita mestinya berharap dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qabilit taubi, yang menerima tobat. Nah, menyikapi bahwa Allah itu menerima tobat, hati kita antara dua, kadang-kadang mengharap, kadang-kadang takut. Mengharap kepada Allah karena kita sudah tobat, mudahan diterima. Tapi takutnya apa? Tobat kita belum sesuai dengan syarat yang semestinya. Nah, kemudian syadidil iqab, bersangatan siksa, ini membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Para muhibbin rahimakumullah, jadi mengharapkan rahmat Allah dan takut kepada siksa Allah merupakan dua sayap kita untuk berjalan, untuk terbang menuju hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa dua sayap itu kita akan bisa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang perlu kita ketahui, apabila kita mengandak takut kepada Allah, apabila kita mengandak berharap rahmat Allah, kita salah andak membahayakan kepada kita. Di waktu kita hendak beribadah kepada Allah, di waktu kita hendak baca Quran, di waktu kita hendak bersedekah, di waktu kita hendak membaca salawat, dalam hati kita pada waktu itu adalah yang timbul mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin banyak salawat, makin banyak aku berharap kepada Allah. Makin banyak aku berzikir, makin banyak aku berharap kepada Allah. Nah, begitu kita hendak ibadah, yang kita utamakan adalah mengharap kerahmatan Allah, mengharap keridaan Allah, mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beribadah jadi rajin, beribadah jadi sungguh, beribadah jadi manis, karena ada yang diharap daripada orang yang disembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di mana kita kadang-kadang menghadapi satu maksiat, kita menghadapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, di situ yang kita tunjukkan dalam hati kita adalah takut, sadidil iqab, bahwa Allah itu punya siksa yang sangat kuat. Nah, ini ada maksiat, walaupun untung, walaupun banyak hasilnya, tapi ini maksiat. Kalau aku laksanakan ini, aku mati, Allah akan pasti menyiksa. Otomatis kita akan mundur daripada maksiat itu. Nah, jadi mandaknya itu mesti macam itu. Bila terbalik, berbahaya tuh. Orang hendak berbuat ibadah kepada Allah, hendak bersedekah, hendak membaca Quran, tapi inya kadang mengharap, diandaknya takut. Nah, hendak bersedekah, aku takutan berusaha aku riya, paraya bersedekah. Nah, kada jadi bersedekah itu. Salah mengandak. Orang begitu hendak bersedekah, jangan takutan, mengharapkan ikhlas, mengharapkan ridha Allah. Keluar tuh mau. Amun takutan riya, takutan disiksa Allah, nah ini udah jadi bersedekah. Mengandak takutnya salah. Hendak maksiat, ada perbuatan maksiat, oh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Taubat, tagawi yang maksiat sudah. Kenapa? Ma'andaknya itu luput. Nah, jadi harapan kepada Allah, mengharap rahmatnya, mengharap ridhanya, mengharap ganjaran pahalanya, kita tunjukkan waktu kita hendak melakukan taat kepada Allah. Khauf atau takut kepada Allah kita tunjukkan waktu kita menghadapi satu maksiat, kita menghadapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.